during holiday travel. Keempat film lawas inilah yang awalnya mempengaruhi sosok Brendan Fraser muda untuk mencintai dunia seni peran. Untuk ngejar passionnya itu, si Brendan ini mulai berusaha untuk belajar mengenai acting lebih dalam di Upper Canada College di program seninya. Tapi tentu aja, ilmu yang didapetin di sana belum bisa diandelin untuk nembus Hollywood. Karena itu dia mutusin untuk ngelanjutin studi actingnya di Cornish College of the Arts. Tapi Fraser juga sadar bahwa untuk sukses, pendidikan aja nggak cukup, tapi pengalaman di lapangan juga dibutuhkan. Untuk itu, sambil nyelesain program kuliahnya, dia nyempetin diri untuk ngikut casting sana-sini. Salah satunya di Intiman Theater. Setelah dapetin gelar Bachelor of Art-nya di tahun 90, berbekal ilmu dan sedikit pengalamannya, dia mulai nyari kerjaan. Melalui usaha murninya tanpa orang dalam, dia sukses ngedapetin peran pertamanya di film Dogfight tahun 91. Walaupun di situ perannya itu sangat minor, durasinya pun cuma 20 detikan. Tapi cukuplah untuk jadi promosi ke orang-orang penting di Hollywood sana. Berbekal wajah tampan dan perawakan yang kekar, sutradara film Encino Man Les Mayfield menganggap dirinya cocok untuk meranin sosok manusia purba yang dibangkitin lagi di masa depan. Ini tipikal film-film FTV nih, ganteng tapi blow on terus ditaksiri nama banyak cewek. Anyway, setelah itu namanya mulai makin mencuat nih. Dia mulai main bareng sama bintang-bintang Hollywood lain. Di tahun 94, sempat main film bareng sama Adam Sandler. Terus sempat juga jadi pemeran Tarzan di George the Jungle. Dan yang paling ikonik tentunya The Mummy triloginya dia. Jobnya pun makin ngalir sampai tumpah-tumpah mungkin waktu itu. Hingga akhirnya petaka dimulai di awal 2008. Waktu ngebintangin film The Mummy Tomb of the Dragon Emperor, dia ngaku banyak melakukan stunnya sendiri tanpa stuntman. Akibatnya, nih orang banyak ngalamin cedera dan sempat menjalani beberapa kali operasi juga. Sehingga mau nggak mau, karir Brendan Fraser sedikit demi sedikit mulai terhambat nih. But hey, kalau nggak bisa main film action karena cedera kan at least bisalah main film-film yang nggak banyak libatin fisik. Dan dia ngelakuin itu. Tapi ternyata, masalah fisik bukan menjadi satu-satunya alasan yang mempengaruhi kinerja seorang Brendan Fraser. Di tahun 2008, dia juga harus cerai sama istrinya setelah 10 tahun sama-sama. Dari sidang perceraiannya, dia diharuskan untuk membayar $50.000 per bulan ke istrinya selama 10 tahun cuy. Ditambah $25.000 per bulan untuk biaya anak-anaknya. $75.000 per bulan. Berat dong, walaupun dia bintang Hollywood. Karena ketidakmampuannya ini, mantan istrinya dia tuh nuntut lagi ke pengadilan. Ditambah lagi, mantan istrinya tuh juga nuduh dia sembunyiin aset-aset biar bisa ngurangin kewajiban per bulannya. Setelah tahun 2014, Hollywood seakan mulai memusuhi dia. Orang-orang waktu itu juga nggak ngerti kenapa nih Brendan Fraser tiba-tiba ngilang aja dan nggak pernah ngebintangin lagi film-film sampai beberapa tahun setelahnya. Baru belakangan di tahun 2018, dia ngaku bahwa pernah ngalamin pelecehan seksual yang dilakukan sama Philip Berg yang ternyata sosok berpengaruh di Hollywood sana. Buktinya sih nggak ada, tapi kalau emang bener ini terjadi, terus si Fraser ngancem mau nyebarin ke publik, bisa aja si Philip Berg ini sengaja matiin karirnya dia sampai nggak ada film yang mau make jasa dia. Walaupun ada kemungkinan juga emang lagi masanya drop aja gitu, nggak ada urusan sama si Philip Berg ini. Masalahnya nggak berhenti sampai di situ men. Tahun 2016, Brendan Fraser juga ditinggalin sama ibunya yang meninggal dunia. Deretan-deretan peristiwa memilukan ini tentunya secara perlahan ngarahin si Brendan Fraser ke fase depresi. Kalau udah depresi, berabe urusan. Badan jadi gendut udah nggak peduli, toh dia nganggap nggak guna juga olahraga buat jaga badan kalau nggak ada yang mau make jasa dia. Oke lah kalau nggak olahraga doang, mungkin masa otot doang yang hilang. Tapi nggak jarang juga orang-orang depresi ini jadiin makanan sebagai obat untuk ngelupain stresnya dia. Termasuk si Brendan Fraser ini. Akibatnya, ya begini jadinya. Masa-masa berat pun udah mulai mereda nih. Beberapa film udah mulai kembali make jasanya dia, ya walaupun perannya kecil. Kemudian berbekal pengalaman depresi, stres, dan obesitasnya di dunia nyata, sutradara film The Whale merasa bahwa sosok Brendan Fraser ini sangat cocok untuk membintangi filmnya dia. Dan benar ternyata, Brendan Fraser tampil sempurna dalam film tersebut. Dia menang di Critics' Choice Award dan beberapa penghargaan lainnya. Bahkan, Fraser juga masuk nominasi Oscar sebagai aktor terbaik untuk pertama kali dalam karirnya. Dan yang sangat mengharukan, ketika film The Whale diputar di Venice Festival Film, seluruh tamu yang hadir di sana memberikan standing ovation selama 6 menit atas performa luar biasanya. Sedih, bahagia, nggak nyangka, terharu, mungkin tercampur aduk di perasaan Fraser saat itu. Dia nggak nyangka ternyata masih banyak orang-orang di luar sana yang mengapresiasi performanya setelah bertahun-tahun jatuh dan dijatuhkan. Ya begitulah roda kehidupan. Kadang kita emang di atas, kadang kita di bawah. Emang gelap kalau di bawah. Dan ketika gelap, manusia kerap merasa bahwa dia udah dikubur sama Tuhan. Tapi dia lupa
bahwa benih pohon pun harus dikubur lebih dulu untuk ngasilin buah. And the critic's choice is Brendan Fraser. Good things will happen.